masih memiliki hak-hak yang sama dengan warga pada umumnya. Jadi kalau yang bupati masih bupati, yang gubernur masih gubernur, yang pejabat masih pejabat ya. Sehingga ketika beliau misalnya masih menjabat pada jabatan tertentu, ketika ada undangan terhadap jabatan tersebut, tentu kemudian masih memiliki hak-hak yang sama. Jadi misalnya Bupati Bangkalan yang Anda tanyakan ya, dia itu masih statusnya sebagai tersangka, belum diadakan upaya paksa. Upaya paksa maksudnya penahanan ya. Maka kemudian sebelum ditahan, maka dia masih memiliki hak-hak seperti bupati pada umumnya yang masih belum bersalah. Nah, itu adalah bagian dari prinsip kita sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, menghormati asas peradilan kita, yaitu asas praduga tak bersalah. Nah, itu belum ditahan karena yang bersangkutan bersikap kooperatif atau bagaimana, Pak? Bukan masalah penahanan, itu biasanya dalam kerangka kita untuk mempersiapkan pada persidangan. Jadi kenapa sih alasan ditahan? Ditahan itu alasannya ada 3. Takut mengulangi, menghilangkan barang bukti, atau takut melarikan diri. Nah, selama tidak ada alasan-alasan kepentingan penahanan, selama belum disidangkan, maka kami tentu kemudian belum menahan. Berarti sejauh ini tidak ditemukan tadi kemungkinan menghilangkan barang bukti atau segala macam? Masih ya. Jadi biasanya kami juga menunggu proses akan disidangkan atau tidak. Jadi teman-teman kami itu penyelidik-penyidik itu sebetulnya tersangka banyak, tapi kenapa tidak langsung ditahan? Karena memang proses untuk disidangkan masih menunggu proses teman-teman JPU yang menyidangkan yang lain. Lanjutan kasus Lukas NMB sendiri seperti apa, Pak? Kasus Lukas NMB kan prosesnya adalah proses sudah penyidikan, beliau sudah tersangka. Tapi alasannya sedang sakit kan. Ketika selama sakit, maka kemudian KPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sakitnya itu sakit yang memang tidak memungkinkan lagi diperiksa atau tidak. Nah, untuk menentukan itu, maka KPK kemarin kan hadir ke mana? Hadir ke Papua, itu mendampingi ID, mendampingi tim dokter untuk memastikan bahwa sakitnya apakah benar-benar tidak memungkinkan untuk diperiksa. Nah, itu sekarang kita lagi berkoordinasi dengan ID untuk kemudian menentukan apakah yang bersangkutan perlu dirawat sampai ke luar negeri ataukah cukup di dalam negeri. Nah, kalau memang masih bisa ditangani di dalam negeri, maka KPK perlu memfasilitasi untuk penanganan kesehatannya di dalam negeri. Kalau sudah selesai dianggap sehat, baru kita lanjutkan proses hukumnya. Pak, izin menegaskan berarti yang Bupati Bangkalan tidak akan ditahan sampai persidangan? Bukan begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penahanan itu ada 3 alasan. Takut melarikan diri, takut menghilangkan bukti, takut melakukan pengulangan. Dan 3 hal itu belum ditemukan? Belum. Terhadap orang yang tersangka siapapun, kalau tidak ada alasan material seperti itu, kami tidak akan tahan. Ya. Jadi penahanan itu bukan kewajiban, tapi hanya instrumen untuk mengamankan 3 hal itu tidak terjadi. Ya, jadi seperti yang lain, tersangka itu banyak, bukan hanya Bupati Bangkalan. Oke. Nah, kalau pemanggilan kedua untuk Hakim Agung Gazalba itu, Pak, udah ada belum, Pak? Kan akan segera dipanggil. Perlu dikonfirmasi lebih lanjut ya, karena yang bersangkutan sepertinya masih mengajukan pra-peradilan. Setelah mengajukan pra-peradilan, tentu kami menghormati proses pra-peradilan dulu. Ya. Pak, soal ini kan penunjukan Laksmana Yunus sebagai panglima, kita hubungan KPK dan TNI ini gimana, Pak? Harapannya hubungan TNI dan Soal panglima baru, Pak? Panglima baru. Ya, KPK sekali lagi menghormati dan kemudian menyampaikan selamat dan sukses atas penunjukan Pak Yudo ya. Iya. Dari Kasal ke Panglima TNI. Sekali lagi kami berharap, KPK berharap tentunya adalah selalu sinergi, karena selama ini TNI bersama KPK merupakan pilar-pilar bangsa menegakkan hukum. Oleh karena itu kami berharap sinergi yang sudah ada ini bisa ditingkatkan lebih lanjut, termasuk juga dalam penegakan hukum. Pak, kasus Rektor Unila, Pak, kan kemarin habis pemeriksaan 4 saksi ini, Pak. Nah, dalam kasus ini apa mungkin akan segera ada tersangka baru atau gimana, Pak, update-nya? Jadi
Kalau sudah proses perkara itu disidangkan, maka pengembangannya kami menunggu laporan dari JPU penuntut. Jadi kalau sudah ada laporan, jadi proses hukum itu ya kalau sudah selesai, mungkin ada pengembangan di tahap penyidikan. Maka penyidik lapor ke, jadi misalnya kasus sudah selesai, sudah ada tersangkanya ABC. Tapi dalam pemeriksaan ABC itu ada laporan dari penyidik untuk dikembangkan, maka kembangkan. Tapi kalau sudah perkara, maka Litbang TUP itu artinya pengembangan dan penuntutan itu setelah ada laporan dari penuntut umum. Kalau menurut penuntut umum berdasarkan kesaksian dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan ada memungkinkan perkara tersangka baru, tentu kami akan kembangkan. Tapi kami masih menunggu dari laporan tim JPU KPK. Terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Kabarisskrim, Pak, apakah ada sangkut pautannya dengan Tan Paulin? Ada sangkut pautnya dengan Tan Paulin? Tanggapan KPK sendiri bagaimana Pak terkait itu? Bukan KPK di kabarnya ya, kami masih belum confirm, perlu dicek lebih ulang. Sepertinya ada laporan tentang dugaan TPK tersebut. Tetapi kami perlu kemudian masih melakukan proses pengumpulan alat bukti dari baik PLPM maupun di penyelidikan. Jadi kami masih melakukan proses itu ya. Jadi belum diketahui itu ada hubungannya dengan Tan Paulin atau enggak ya Pak? Belum, kami baru menerima laporan. Jadi belum kami mengumpulkan alat bukti. Baru menerima, selanjutnya kami telah.